David, ayo kita putus. Di hutan kecil dan terpencil di sisi lapangan di South River University. Sarah Jensen berkata kepada pacarnya, David Liddell. Sarah, kenapa? Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Mengapa Anda harus begitu tidak berperasaan? David bertanya, sedikit emosional. Mereka berdua berteman dari sekolah menengah dan mulai berkencan ketika mereka berada di senior 3. Meskipun latar belakang keluarga David tidak terlalu bagus, dia sangat tampan, dan dia pandai belajar. Dia adalah anak laki-laki yang khas yang mempertimbangkan dan berorientasi pada keluarga. Ketika dia masih muda dan tidak berpengalaman di sekolah menengah, dia secara alami menghancurkan banyak siswa perempuan. Sarah juga tidak buruk. Dia adalah gadis tercantik di kelas, dan meskipun studinya tidak sebagus David, dia masih salah satu siswa terbaik. Guru sering mengkritik mereka ketika mereka mulai berkencan. Para guru hanya memutuskan untuk menutup satu mata pada hubungan mereka setelah mereka berdua berjanji beberapa kali bahwa mereka tidak akan mengabaikan studi mereka dan akan segera putus jika studi mereka memburuk. Sama seperti mereka mengatakan ini, keduanya berhasil masuk ke Universitas Ki Nasional, South River University, dan banyak orang iri pada mereka. Namun, David tidak berharap Sarah mulai menjaga jarak darinya kurang dari setahun setelah ia memulai universitas. Sekarang, dia secara langsung mengusulkan putus dengannya. Pada kenyataannya, pada awal semester, ia memperhatikan perubahan dalam Sarah. Setiap kali mereka bersama, pikiran Sarah akan berada di tempat lain. Selain itu, dia juga menggunakan banyak alasan untuk menolak tanggal yang dia usulkan. Pada salah satu hari Sabtu, dia bahkan melihat Sarah masuk ke mobil seorang playboy di kelas mereka. Namun, dia masih menghibur dirinya sendiri bahwa mereka hanya pergi untuk pertemuan seorang teman. Namun, proposal Sarah untuk putus hari ini menghancurkan imajinasi David. David, mari kita berpisah tanpa perasaan keras dan meninggalkan kenangan indah untuk kita berdua, oke? Sarah, katakan padaku, apakah itu karena Leo Tate? Bagaimana jika itu? Sarah, Leo terkenal sebagai seorang playboy di universitas. Dia bahkan punya siswa wanita hamil semester lalu, tidakkah kamu tahu itu? Leo menjelaskannya kepada saya. Itu adalah kesalahan setelah keduanya mabuk. Selain itu, gadis itu adalah orang yang membuat langkah pertama. Dia bahkan memberi kompensasi kepada gadis itu setelah itu. Petik 2. Sarah, jangan percaya padanya. Dia berbohong padamu. Dia berkencan dengan banyak orang pada saat yang sama. Baiklah, David, aku hanya di sini untuk memberitahumu tentang ini. Tolong berhenti mengganggu saya. Selamat tinggal. Setelah Sarah mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Namun, David menghentikannya. Sarah, dengarkan aku. Leo bukan orang yang baik. Jangan tertipu olehnya. Apakah dia memaksa Anda untuk melakukan ini? Saya yakin dia melakukannya. Saya akan mencarinya. Sarah melemparkan tangan David dan berkata, David, berhenti berbohong kepada diri sendiri dan orang lain. Leo tidak memaksaku. Saya bersedia melakukan ini. Aku tidak ingin bersamamu lagi. Setelah kami lulus, kami harus bekerja keras untuk menghasilkan uang sehingga kami dapat membeli rumah, mobil, dan membayar kembali pinjaman kami. Kami akan terikat dengan pinjaman perumahan kami selamanya. Saya ingin makan makanan enak, memakai pakaian bagus, dan menggunakan barang-barang mahal. Apakah Anda mengerti? Apakah Anda melihat tas ini pada saya? Ini yang terbaru dari merek L dan harganya lebih dari $10.000. Saya tidak akan pernah bisa menikmati ini selama sisa hidup saya jika saya tinggal bersama Anda. Anda tidak akan pernah bisa memberi saya apa yang bisa diberikan Leo kepada saya. Tapi Leo hanya bermain denganmu. Dia tidak akan menikah denganmu. Dia sudah membuang banyak orang. David berusaha keras untuk terakhir kalinya. Hei, 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 Tuan David Liddell, itu tidak baik-baik saja seseorang yang buruk di belakang mereka. Sebuah suara memasuki kedua telinga mereka, dan mereka berbalik untuk melihat Leo berjalan, dihiasi dengan pakaian bermerek. Setelah ini, ia segera mengulurkan tangan untuk meraih pinggang Sarah. Leo, kamu di sini. Sarah bersandar pada tubuh Leo, tampak lucu dan tidak berdaya. Ketika David melihat Leo memegang pinggang Sarah saat dia tiba, dan cara Sarah bersandar pada Leo, dia merasa seolah-olah hatinya berdarah. Dia tidak tahu apa-apa yang dia katakan akan bekerja lagi. Begitu seorang wanita memiliki perubahan hati, akan sulit baginya untuk kembali. Dia tidak ingin melihat mereka menjadi cinta dovei dan manis satu sama lain. Oleh karena itu, katanya kepada Sarah, Sarah, suatu hari, Anda akan menyesali keputusan yang Anda buat hari ini. Lalu, dia bersiap untuk pergi. Tunggu, panggil Leo kepada David. Kemudian, dia berbalik untuk berkata kepada Sarah, Sarah, kamu harus pergi terlebih dahulu. Aku akan menjemputmu setelah aku bertukar beberapa kata dengan David. Leo, mari kita pergi bersama. Saya sudah putus dengan David, jadi tidak ada yang bisa dibicarakan. Jangan khawatir, itu hanya beberapa kata. Itu tidak akan mempengaruhi hubungan kita. Baiklah, kamu harus bergegas.
Saya akan menunggu Anda di pintu masuk kampus. Setelah Sarah mengatakan itu, dia melihat mereka berdua sebelum pergi. Ludahkan saja. Jika Anda ingin melihat saya dipukuli dan memar setelah kehilangan cinta saya khawatir saya harus mengecewakan Anda. Ada begitu banyak gadis di luar sana dan saya tidak akan terus mengejar yang sama. Meskipun hati David berdarah, dia masih mengatakan ini dengan keras kepala. Dia bisa menunjukkan kehancuran dan patah hati di depan Sarah dan kehilangan semua martabatnya, tetapi dia tidak akan pernah menunjukkan kepada Leo sisi ini dari dirinya. David, aku hanya ingin memberitahumu sesuatu. Setelah Leo mengatakan itu, dia mengambil 2 langkah maju dan berbisik di telinga David, Sarah memiliki tubuh yang panas. Anda sudah lama bersama, saya tidak berharap Anda berdua tetap menjadi. Baiklah, saya harus pergi sekarang. Sarah masih menunggu saya dan saya sudah memesan suite presiden di Golden Leaf Hotel. Apakah Anda tahu tempat itu? Ini adalah hotel bintang 8 dan Anda tidak akan pernah bisa makan di sana selama sisa hidup Anda. Leo berbalik dan pergi setelah dia mengatakan itu. Saat dia berjalan, dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Setelah David mendengar apa yang dikatakan Leo, dia merasa pusing. Dia telah bersama Sarah selama 4 tahun, dan sepanjang tahun-tahun itu, mereka hanya berpegangan tangan dan berciuman. Setiap kali David mencoba melakukan sesuatu yang lebih, Sarah akan menghentikannya. Dia bilang dia hanya akan memberinya hal terbaik setelah mereka menikah. Namun, dia tidak berharap Sarah melakukannya dengan Leo setelah beberapa hari bersama. Pada saat ini, David merasakan darahnya bergegas dengan liar ke otaknya dan matanya memerah. Dia tidak bisa mengendalikannya lagi. Seekor seteguk darah disemprotkan dari mulutnya dan dia pingsan di tanah. Ketika David bangun, dia berada di rumah sakit universitas. Ketika dia akan bangun, sebuah suara terdengar di kepalanya. Ding! Mengikat sistem super mewah. 10%, 30%, 50%, 80%, 100%. Mengikat lengkap. Kemudian, sebuah layar yang hanya bisa dilihat David muncul di depan matanya. Tuan rumah, David Liddell. Saldo, 10 kuadriliun dolar. Tubuh, 15 lemah. Pikiran, 28 normal. Keterampilan, dapat ditambahkan secara bebas, perlu menggunakan poin mewah. Poin mewah, 0. Sebelum David bisa memahami apa yang sedang terjadi, dia mendengar suara di kepalanya lagi. Selamat datang, pembawa acara David Liddell, ke sistem super mewah. Sistem ini adalah sistem pengikat 1 ke 1 dan tidak dapat ditransfer. Setelah host mati, sistem akan hilang. Saldo tuan rumah sudah terikat pada semua bank di seluruh dunia dan tuan rumah dapat menggunakan sidik jari, wajah, atau murid mereka untuk membayar. Cara menggunakan sistem, tuan rumah, David Liddell, akan mendapatkan 1 titik mewah setelah menghabiskan 100 juta dolar. Titik mewah dapat digunakan untuk memperbaiki tubuh, kecerdasan, keterampilan, dan juga keterampilan mereka. Aturan, hanya ada 1 aturan. Tuan rumah dilarang menegosiasikan harga apapun yang ingin dibeli tuan rumah. Seorang pengemis yang menegosiasikan harga tidak akan layak untuk sistem. Bab 2. David masih merenungkan keaslian sistem super mewah ini ketika pintu rumah sakit didorong terbuka. Seorang wanita cantik berusia 30-an datang mengenakan mantel putih. Ini adalah dokter yang mengawasi rumah sakit universitas. Namanya Christine Shelton, dan dia berusia 32 tahun. Dia telah menikah selama beberapa tahun dan dia belum punya anak. Selain itu, suaminya adalah bos dari sebuah perusahaan kecil. Namun, dikabarkan bahwa hubungannya dengan suaminya tidak baik, dan mereka berada di tengah mengajukan perceraian. Dikabarkan bahwa untuk bekerja dengan perusahaan yang jauh lebih besar, suami Christine memintanya untuk minum dengan kliennya. Selain itu, dia bahkan melonjak minumannya sehingga dia akan menghabiskan malam dengan bos perusahaan. Akhirnya, Christine tahu sebelumnya dan dia berlari kembali ke kampus saat dia pergi ke kamar kecil. Kemudian, dia tinggal di kampus dan tidak pernah pulang. Baru-baru ini, dia mulai mencari pengacara untuk mengajukan perceraian dengan suaminya. Anda bisa pergi sekarang setelah Anda bangun. Setelah Anda kembali, ingatlah untuk makan lebih banyak makanan yang akan membantu mengisi kembali energi dan vitalitas Anda. Tubuh Anda lemah, dan Anda tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Lebih optimis. Jangan biarkan hal-hal sepele memengaruhi suasana hati Anda. Christine melihat David telah membuka matanya di tempat tidur dan berkata kepadanya. Terima kasih, Dokter Shelton. Saya mendapatkannya. David bangkit dan berjalan keluar dari rumah sakit dengan goyah. Dia masih merasa sedikit pusing sekarang. Sai, apakah siswa saat ini begitu tergila-gila dengan cinta? Christine menghela nafas dengan sedih. Lalu, dia memikirkan suaminya. Ketika mereka berada di universitas, mereka juga saling jatuh cinta. Namun, dia membiusnya dan melakukan hal yang mengerikan demi perusahaannya. Jika dia tidak mengetahuinya sebelumnya, dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi padanya. Sampai sekarang, dia masih tidak mengerti mengapa dia melakukan hal seperti itu.
Ketika David berjalan di kampus, banyak siswa menunjuk padanya dan membuat komentar ketika mereka melihatnya. Itu karena dia terkenal sekarang. Ada banyak pasangan yang berkumpul dan putus di South River University, tetapi ini adalah pertama kalinya dalam sejarah bahwa seorang siswa memuntahkan darah dan pingsan setelah putus. Selain itu, dengan Leo dengan sengaja memberitahu semua orang tentang masalah ini, David menjadi terkenal di South River University hanya dalam setengah hari. Namun, David tidak ingin peduli dengan hal ini. Setelah dia keluar dari kampus, dia merasa haus, jadi dia pergi ke mesin penjual otomatis di sebelah universitas untuk membeli sebotol air. Ketika dia akan membayar, David secara naluriah ingin menggunakan saldo di teleponnya untuk membayar. Namun, dia tiba-tiba ingat ikatan sistem super mewah dari sebelumnya. Karena itu, ia memutuskan untuk mencobanya untuk melihat apakah itu sah. Dengan itu, ia memilih untuk membayar dengan sidik jarinya. Ding! Sistem super mewah berhasil membayar $3. Sebotol air mineral yang digulirkan dari mesin penjual otomatis. Berhasil. David mengambil sebotol air di tangannya dan bergumam. Kemudian, David melihat informasi di antarmuka. Tuan rumah, David Liddell. Balance, 999,999,999,999,997 dolar. Tubuh, 15 lemah. Pikiran, 28 normal. Keterampilan, dapat ditambahkan secara bebas, perlu menggunakan poin mewah. Poin mewah, 0. Hahaha. David tiba-tiba tertawa. Sistem super mewah itu nyata. Jika itu masalahnya, mulai sekarang, dia akan lebih kaya daripada orang lain di dunia. Orang terkaya di dunia, pah. Miliaran miliarder dunia oleh Forbes, pah. Anda semua tidak memiliki sebanyak 0 bahkan dengan kekayaan Anda digabungkan. Mulai sekarang, saya, David Liddell, akan mengubah cara saya hidup. Saya sudah hidup terlalu suka selama 20 tahun terakhir. Selama beberapa dekade berikutnya, saya ingin menjalani hidup saya dengan cemerlang dan menikmati hidup saya. Saya ingin menjalani hidup saya tanpa peduli di dunia. Aku ingin kembali ke semua orang yang memandang rendahku. Setelah David tenang, ia pergi ke hotel bintang 8 dekat kampus, Golden Leaf Hotel, dan akan makan. Dia agak berkepala ringan karena kelaparan saat dia berjalan. Ini adalah hotel paling mewah di Provinsi Sungai Selatan, dan itu juga tempat paling mahal di sekitarnya. Ketika David dan Sarah berjalan melewati tempat ini saat itu, Sarah berkata dia bermimpi tentang makan di sana. Pak, bagaimana saya bisa membantu Anda? Setelah David berjalan melewati pintu, seorang petugas yang tinggi dan adil mendekatinya. Aku di sini untuk makan, jawab David. Bolehkah saya tahu berapa banyak dari Anda di sana? Petugas bertanya dengan sopan. Hanya aku. Tolong ikut denganku, Tuan. Petugas itu memberi isyarat kepada David. David mengira petugas akan membawanya ke restoran, tetapi dia tidak berpikir petugas akan membawanya ke meja depan. Pak, apakah Anda memiliki kartu anggota? Resepsionis di meja depan bertanya. Ada beberapa dari mereka di belakang meja depan. Para resepsionis tampak seperti pelayan udara. Mereka sekitar 170 cm ke atas, dan mereka semua memiliki kulit yang adil dan kaki panjang. Tidak, aku tidak, jawab David. Tuan, maaf, makanan kami berkualitas tinggi dan semuanya diimpor dari luar negeri. Plus, kami membuangnya jika kami tidak bisa menyelesaikannya pada hari itu sendiri untuk memastikan kesegaran, dan itulah sebabnya harga makanan kami akan jauh lebih tinggi daripada yang di luar. Jika Anda tidak memiliki kartu anggota, Anda harus membayar setoran tertentu sebelum makan. Bagaimana saya bisa mendapatkan kartu anggota? Tuan, jika Anda menambah $1 juta, Anda akan menjadi anggota normal di hotel kami. Jika Anda menambah 2 juta, Anda akan menjadi anggota premium, dan jika Anda menambah 5 juta, Anda akan menjadi VIP. Aku akan memilikinya. Pak, bolehkah saya tahu berapa banyak yang ingin Anda tambah? Mengapa saya tidak menambah 100 juta terlebih dahulu? Sir, aku mohon maaf. Saya tidak mendengar Anda dengan jelas sekarang, resepsionis bertanya dengan sedikit gagap. Saya mengatakan top up 100 juta untuk saya. Pak, apakah kamu yakin? Saya yakin. Pak, tunggu sebentar. Manajer kami sedang dalam perjalanan sekarang. Kemudian, resepsionis mengeluarkan walkie-talkie dan berkata, Miss Warner, apakah Anda ada di sekitar? Bisakah Anda datang ke lobi? Petik 2. Resepsionis merasa bahwa David ada di sini untuk menyebabkan masalah karena dia tidak terlihat seperti seseorang yang akan mengambil 100 juta untuk menambah kartu keanggotaannya. Itulah sebabnya dia menelepon manajer. Mengerti. Suara yang jelas datang dari walkie-talkie. Segera setelah itu, seorang wanita cantik berusia 20-an berjalan sambil mengenakan setelan hitam.
Wanita cantik ini jelas tampak lebih tinggi dari resepsionis lainnya, tidak peduli bagaimana David memandangnya. Tidak heran dia adalah manajernya. Apa masalahnya? Manajer cantik berjalan ke meja depan dan bertanya. Resepsionis dari sebelumnya berbisik ke telinga manajer. Pak, bolehkah saya bertanya apakah Anda ingin menambah 100 juta ke kartu anggota Anda? Manajer yang cantik bertanya kepada David. Ya, jawab David. Apakah Anda yakin ingin menambah 100 juta dolar? Saya yakin. Pak, bolehkah saya tahu bank mana yang akan Anda bayar? Manajer yang cantik mulai mengoperasikan komputer di meja depan saat dia bertanya. Mana yang baik-baik saja? Bagaimana Anda akan membayar? Saya menggunakan sidik jari saya. Baiklah, Pak, mohon konfirmasi apakah jumlahnya benar. Kemudian, klik konfirmasi dan tempatkan jari Anda di sini. Manajer yang cantik mengubah komputer ke David untuk membiarkannya melihat jumlahnya. David melihatnya dan mengkonfirmasi bahwa itu 100 juta. Kemudian, dia mengklik konfirmasi dan meletakkan jarinya di pemindai. 3 detik kemudian, mesin di meja depan berdering. Pembayaran berhasil. Berhasil menerima 100 juta dolar. Pada detik itu, resepsionis 6 hingga 7 tinggi, termasuk manajer, mengambil napas tajam. Mereka berubah dari melihat David dengan jijik menjadi kekaguman. Sepertinya mereka ingin menelan David. Masih bersama Binwang Channel. Mari kita lanjutkan. 3. Pearl Warner telah menjadi manajer lobi di Hotel Bintang 8 ini selama lebih dari 3 tahun. Dia telah melihat banyak orang kaya dan dia juga telah melihat banyak dari mereka dengan kekayaan bersih miliaran hingga puluhan miliar dolar. Bagaimanapun, orang-orang yang bisa memasuki tempat ini setidaknya akan bernilai sesuatu. Meskipun mereka dapat mengembalikan uang di kartu keanggotaan dan ada banyak konglomerat besar yang akan menerima tamu mereka di sini sehingga mereka akan mengisi hingga 10 juta dolar, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang mengisi 100 juta dalam satu. Pergilah. Orang ini harus memiliki kekayaan bersih puluhan miliar. Jika tidak, dia tidak akan memiliki keberanian untuk melakukan ini. Meskipun orang-orang di miliarder dunia adalah selebritas peringkat atas yang bernilai puluhan ratus miliar, setelah Pearl masuk ke lingkaran ini, dia mengetahui bahwa ada banyak orang kaya yang tidak terlihat di dunia ini. Yang ada di daftar miliarder dunia bahkan mungkin tidak mencapai 1% dari angka sebenarnya. Sebagian besar orang kaya sangat rendah hati, dan yang di depannya ini jelas salah satunya. Selain itu, dia pasti salah satu yang terkaya. Dia masih sangat muda, jadi dia benar-benar putra yang luar biasa dari keluarga tak kasat mata. Sejujurnya, ketika dia pertama kali melihat David, Pearl memandang rendah dia. Pakaian di tubuhnya bahkan mungkin tidak bernilai total 200 dolar. Ada begitu banyak orang seperti itu di jalan. Ketika meja depan mengatakan bahwa David ingin menambah 100 juta ke dalam kartu keanggotaannya, Pearl segera berpikir bahwa David harus ada di sini untuk mengerjai mereka. Namun, karena profesionalismenya, dia masih dengan hati-hati menghibur David dan bahkan membiarkannya membayar. Dia bahkan ingin melihat bagaimana tindakan David ketika pembayaran gagal. Selain itu, dia siap memanggil keamanan kapan saja, tetapi dia tidak mengharapkan pembayaran dilakukan. Ini menunjukkan bahwa dia benar-benar tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Pearl sudah berhubungan dengan kelas atas dan dia tak henti-hentinya mendambakan status itu. Dia bahkan bermimpi menjadi salah satu dari mereka. Meskipun banyak kekayaan Nouvelle mengisyaratkan padanya, Pearl tidak tertarik pada kekayaan Nouvelle gemuk itu. Selain itu, kebanyakan dari mereka hanya menginginkan tubuhnya, dan dari apa yang dia tahu, orang-orang yang mengisyaratkan dia tidak terlalu kaya. Mereka semua adalah kekayaan Nouvelle palsu yang tidak bijaksana dan impulsif. Dia berharap disukai oleh bangsawan sejati. Orang-orang ini kebanyakan sangat rendah hati dan pemuda di depannya ini jelas salah satu yang terbaik di antara mereka. Dia bahkan tidak mengedipkan mata ketika dia menambahkan 100 juta dolar ke tiket makannya. Orang ini sesuai dengan persyaratannya. Dia masih muda, kaya, dan low profile. Jadi, dia memutuskan untuk bergantung padanya dan memutuskan bahwa ini akan menjadi kesempatan terbaik baginya untuk mengubah hidupnya. Dia tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Selain itu, dia sangat percaya diri dengan kualifikasinya sendiri. Sementara itu, resepsionis yang menelepon manajer dengan walkie-talkie merasa sangat menyesal sekarang. Jika dia melanjutkan pesanan untuk David, ini akan menjadi urusannya. Namun, setelah dia memanggil manajer, dia hanya bisa menonton dari pinggir lapangan. Setelah Pearl kembali sadar, dia berkata kepada David, "Tuan, tolong tunjukkan kami kartu identitas Anda. Saya akan membantu Anda dengan prosedur keanggotaan." Petik 2. David menyerahkan kartu identitasnya kepada Pearl. Sejujurnya, dia sudah bisa melihat pihak lain hanya ala kadarnya.
Mereka bahkan tidak menanyakan identitasnya, jadi bagaimana mereka mendaftarkan keanggotaan untuknya? Jelas bahwa mereka tidak percaya dia akan menambah 100 juta dolar karena mereka hanya meminta identitasnya setelah pembayaran dilakukan. Namun, David tidak peduli. Dia telah dipandang rendah selama 20 tahun terakhir. Plus, pihak lain cukup baik tentang hal itu. Jika ini di tempat lain, dia mungkin sudah diusir oleh keamanan. Saya seorang mahasiswa dari Universitas South River. Mulai hari ini, saya akan makan ketiganya di sini. Siapkan bahan terbaik sesuai standar profesional Anda untuk sarapan, makan siang, dan makan malam. Jika saya tidak muncul, buang saja dan lanjutkan menyiapkan makanan berikutnya. Petik 2. Setelah David mengatakan itu, orang-orang di ruangan itu menjadi ketakutan. Jika mereka menggunakan bahan terbaik untuk ketiga kali makan, hanya makannya saja akan menelan biaya ratusan ribu setiap hari. Plus, mereka seharusnya membuangnya begitu saja jika dia sibuk dan tidak bisa datang. Ini sangat boros. Seseorang bahkan tidak bisa menyebutnya orang kaya baru. Dia adalah miliarder tingkat dewa. Apalagi dia bahkan seorang mahasiswa di South River University. Dia sangat boros di usia yang begitu muda, jadi apakah dia ditetapkan untuk menjadi pria kaya dan tinggi yang tampan dan tinggi yang legendaris? Semua orang terbelalak ketika mereka melihat David. Mereka semua ingin bergantung pada orang kaya ini. Akan baik-baik saja bahkan jika mereka harus mengorbankan sesuatu untuk melakukannya. Mereka tidak memiliki harapan yang berlebihan untuk menikahi putra dari keluarga kaya papan atas seperti ini. Namun, mereka akan mendapatkan banyak manfaat jika mereka bisa menjilat beberapa kebaikan dengannya. Pada saat ini, jika David memberikan sedikit petunjuk, orang-orang ini mungkin akan berbaris untuk naik ke tempat tidurnya. Baiklah, Tuan Liddell, kami akan melakukannya sesuai keinginan Anda. Setelah keanggotaan selesai, David dibawa ke kamar pribadi yang mewah. Liddell, ini adalah kamar pribadi terbaik di hotel kami. Kami akan segera membawakanmu makanan. Ini adalah kartu nama saya, jadi tolong hubungi saya jika ada sesuatu yang Anda perlu bantuan saya. Saya akan memberi Anda layanan terbaik. Petik 2. Setelah Pearl mengatakan itu, dia menyerahkan kartu nama pribadinya kepada David. Ini bukan yang resmi dari hotel, tetapi sebaliknya, dia membuatnya sendiri dan hanya akan memberikannya kepada orang-orang yang sesuai dengan kebutuhannya. David mengambil kartu nama Pearl. Ketika dia mengambil kartu nama itu, Pearl sepertinya secara tidak sengaja menggunakan tangannya yang kurus dan cantik untuk berlari melintasi punggung tangan David, menyebabkan merinding di punggung David. Tangan yang lembut. Wanita ini sangat pandai merayu orang lain. Benar-benar gadis nakal, pikir David dalam hati. Tak lama kemudian meja sudah penuh dengan makanan. Semua makanan terbaik dunia ada di sini. Ada lobster, abalone, Alaskan king crab, sarang burung walet, tomahawk, foie gras, jamon, kaviar, dan sebagainya. Setiap hidangan itu tampak luar biasa dan menggugah selera. Ada juga lafite dari tahun 1983. Semua biaya ini kira-kira lebih dari 1 juta dolar. David tidak bisa makan semuanya, tapi dia tidak peduli. Sekarang, dia sangat miskin sehingga hanya uang yang dia miliki. Jika dia tidak bisa menyelesaikannya, dia akan membuangnya begitu saja. Dia memiliki semua uang di dunia. David menggigit semua yang ada di atas meja. Itu memang hotel bintang 8, karena semuanya berbau, tampak, dan terasa enak. Liddell, bagaimana makanannya? Apakah kamu senang dengan mereka? Pearl pergi ke belakang David dan bertanya sambil membungkuk sedikit. Karena mereka berada pada jarak yang dekat, David bisa merasakan napas panas Pearl di tengkuknya. Rasanya menyenangkan. Cukup bagus. Tempat ini sesuai dengan reputasinya sebagai hotel bintang 8. Semuanya berbau, terasa, dan tampak hebat. Saya sangat senang. Bagus sekali, Nyonya Liddell. Silakan menikmati makanan Anda dan jangan ragu untuk memanggil saya jika ada sesuatu yang Anda butuhkan. Aku tidak akan mengganggu makanmu lagi. Pearl memutuskan untuk pergi ketika dia pikir sudah hampir waktunya. Ms. Warner, dengar, saya tidak bisa menghabiskan semua makanan dan saya terus merasa seperti ada yang hilang jika saya tidak memiliki seorang wanita cantik yang menemani saya saat saya menikmati makanan yang begitu baik. Maukah Anda memberi saya kehormatan untuk makan bersama saya? Tanya David. David benar-benar merasa bahwa Pearl tidak buruk. Dia memiliki tubuh yang seksi dan wajah yang imut, ditambah lagi, pakaiannya menonjolkan kelebihan alaminya. Aromanya juga bisa membangkitkan hormon pria. Setiap gerakannya yang tidak disengaja akan menggelitik indranya. Oleh karena itu, akan sangat menyenangkan untuk bersantap dengan keindahan seperti itu. Tuan Liddell, ini tidak pantas. Plus, ini jam kerja untuk saya, kata Pearl ragu-ragu.
Dia ingin makan dengan David karena ini akan menjadi kesempatan untuk memperkuat ikatan mereka, dan dia dengan jujur akan membunuh untuk kesempatan seperti ini. Meskipun dia adalah seorang manajer lobi, dia belum pernah makan banyak makanan premium ini sebelumnya. Namun, dia mengerti bahwa seorang wanita harus dilindungi, dan tidak dapat mengungkapkan dirinya sepenuhnya. Karenanya, menjaga jarak akan menjadi cara terbaik untuk menggodanya. Rayuan wanita telanjang bulat tidak pernah sehebat wanita yang mengenakan kemeja tembus pandang. Jam kerjanya hanyalah alasan. Bos bahkan akan memujinya jika mereka tahu dia makan dengan status VIP seperti ini. Selain itu, dia tidak menolak. Dia hanya mengatakan itu tidak pantas, dan jawaban ini akan memicu daya saing David. Benar saja, David berbicara. Apa yang tidak pantas tentang ini? Datanglah padaku jika bosmu memarahimu dan aku akan pergi menemuinya. Jika tidak berhasil, saya akan membeli hotel dan menjadikan Anda bos, kata David arogan. Kalau begitu, aku akan menerima permintaanmu. Pearl berhenti dicadangkan dan segera duduk untuk membuka anggur untuk David. Jika dia terus membuat alasan, dia mungkin membuat David marah, jadi dia harus menangani situasi ini dengan benar. Adapun apa yang dikatakan David tentang membeli hotel dan menjadikannya bos, dia hanya tersenyum dan tidak memikirkannya. Apa lelucon? Hotel ini akan menelan biaya lebih dari 15 miliar jika dia ingin membelinya. Meskipun dia memiliki harapan yang tinggi untuk David, dia tidak berpikir David memiliki kemampuan ini. Sekarang, ada banyak orang dengan kekayaan bersih miliaran, puluhan miliar, atau bahkan ratusan miliar. Namun, kebanyakan dari mereka memperoleh kekayaan mereka dari saham atau barang virtual lainnya. Tidak banyak orang yang bisa langsung mengeluarkan puluhan miliar dolar dengan lambaian tangan. Orang-orang itu adalah bangsawan sejati. Jika David benar-benar membeli Golden Leaf Hotel dan menjadikannya bos, dia akan sangat ingin tinggal bersama David. Dia bahkan akan mati untuknya. David tidak tahu apa yang dipikirkan Pearl saat ini. Jika tidak, dia akan membelinya secara langsung. Ini bukan apa-apa. Dia akan membelinya bahkan jika itu 30 miliar, apalagi 15 miliar. Setelah ini, mereka berdua menyelesaikan makan ini sambil mengobrol dengan gembira. Terus dukung channel kami dengan klik like, share dan subscribe, terima kasih. Setelah David selesai makan dan berjalan keluar dari Hotel Bintang 8, dia melihat pintu masuk hotel di belakangnya. Pearl dan beberapa pelayan mengirimnya pergi sambil membungkuk. Pada saat itu, David merasa bahwa dunia ini benar-benar indah. Siapa Sarah Jensen sih? Jika aku mau, aku bisa memiliki harem sekarang. Apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Tentu saja, dia harus membeli rumah. David tidak ingin tinggal di asrama lagi. Ada 4 anak laki-laki dalam satu kamar, tetapi sekarang, hanya 2 dari mereka yang aktif tinggal di sana. 2 lainnya menyewa tempat di luar kampus dengan pacar mereka. Selain itu, dia mendengar teman sekamarnya yang tersisa juga jatuh cinta dengan pacarnya dan juga berencana untuk pindah. David awalnya ingin menyewa rumah dengan Sarah di luar kampus, tetapi Sarah menolak apapun yang dikatakannya. Ketika dia memikirkan Sarah tidur dengan Leo, David merasakan perih di hatinya. Aku seharusnya menggunakan kekuatan saat itu. Aku membiarkan bajingan itu mendapatkan semua keuntungan sekarang, David mengutuk dalam hatinya. Pada saat ini, ponsel bekas David yang jelek berdering. Dia melihat ide penelepon dan melihat bahwa itu dari teman sekamarnya, Patrick Reed. Meskipun dia telah pindah untuk hidup sederhana dengan pacarnya, dia dan David masih sangat dekat karena mereka telah tinggal bersama selama lebih dari setahun. Selain itu, sewa asrama dan biaya kuliah diikat bersama. Meskipun dia tidak tinggal di asrama kampus, dia sudah membayar sewa sehingga tidak ada yang mengambil tempatnya di kamar, jadi dia kadang-kadang kembali ke asrama mereka untuk bermain game. David menjawab telepon. Dev, kamu di mana? Kami bertiga ada di rumah sakit tapi dokter Shelton bilang kau pergi. Aku mendengar apa yang terjadi padamu. Jangan melakukan hal bodoh, tetap berpikiran terbuka. Keluar dengan yang lama, masuk dengan yang baru. Ketika Anda merasa lebih baik, kami akan mengadakan kencan buta untuk menemukan orang yang lebih baik untuk Anda. Suara cemas Patrick datang dari ujung telepon yang lain. David merasa nyaman ketika mendengar itu. Dia menjawab, Pat, apa yang kamu pikirkan? Mengapa saya melakukan sesuatu yang begitu bodoh? Jangan khawatir. Aku akan segera kembali. Kamu yakin? Saya yakin. Katakan di mana kamu sekarang. Kami akan datang untuk mencarimu. Jangan, aku sudah di rumah. Jangan khawatir. Saya akan kembali dalam 2 atau 3 hari. Betulkah? Iya, benar-benar. Bagus bagimu untuk kembali dan bersantai.
Pikirkan tentang keluarga Anda yang mencintai Anda dan kami bertiga. Baiklah, aku tidak sebodoh itu. Jangan khawatir, aku akan menutup telepon sekarang. Kediaman Internasional Sungai Selatan. Rumah-rumah di sini adalah yang paling mahal di Provinsi South River. Harga rata-rata per meter persegi mulai dari Rp200.000. Tentu saja, tempat ini juga berada di lokasi utama. Seluruh South River International Residence dikelilingi oleh Sungai Leeds. Hanya ada satu pintu keluar, sedangkan 3 sisi lainnya menghadap ke sungai. Oleh karena itu, pemandangannya sangat spektakuler. Hanya ada 6 gedung di sini, dan masing-masing gedung setinggi 38 lantai. Unit terkecil akan menjadi 200 meter persegi sedangkan yang terbesar akan lebih dari 1000 meter persegi. Ini benar-benar tempat berkumpulnya orang kaya. Mobil mewah diparkir di mana-mana di tempat parkir dan orang akan terlalu malu untuk mengendarai mobil mereka yang harganya kurang dari jutaan di dalamnya. David berjalan ke ruang pamer South River International Residence. Ketika dia memasuki lobi, sepertinya agak kosong. 5 hingga 6 pramuniaga sedang duduk bersama saat mereka mengobrol. Ketika mereka melihat Daud, tidak seorang pun dari mereka ingin mendekatinya. South River International Residence sudah 3 tahun berjualan namun masih ada unit yang belum terjual karena terlalu mahal. Satu unit kecil akan menelan biaya puluhan juta, jadi tidak semua orang mampu membelinya. Ketika mulai dijual, banyak orang datang untuk melihat-lihat rumah. Orang-orang yang mampu membeli semuanya membelinya dalam 2 tahun terakhir. Orang-orang yang tidak mampu membelinya masih tidak mampu membelinya sampai sekarang. Jadi, sebagian besar staf yang bekerja di sini sejak awal penjualan sudah pergi. Banyak wanita penjual pergi dengan jutaan di saku mereka. Lagi pula, satu unit akan menelan biaya puluhan juta atau bahkan ratusan miliar. Mereka akan dapat menghasilkan banyak uang dengan komisi saja. Saat itu, komisi akan menjadi 2/1000 dan sekarang, komisi staf baru telah meningkat menjadi 1%. Namun, sekarang, sangat sulit untuk menjual unit manapun. Jadi, banyak dari mereka hanya bekerja di sini karena mereka dijamin gaji pokok. Ketika mereka melihat David, mereka tahu dia tidak di sini untuk membeli rumah berdasarkan pakaiannya. Jadi, semua orang terus mengobrol, mereka tidak berencana untuk memperhatikannya. David merasa sedikit canggung saat ini. Orang-orang yang mengobrol jelas mengabaikannya dan tidak ada seorang pun di meja depan. Jadi, dia tidak tahu harus bertanya kepada siapa bahkan jika dia memiliki pertanyaan. Namun, setelah David berdiri di sana selama 2 hingga 3 menit, seorang wanita muda berusia sekitar 26 hingga 27 tahun keluar dari toilet showroom. Jenny Watt mulai menjual South River International Residence bulan lalu. Dia hanya masuk karena pamannya memberi bos hadiah senilai $10.000. Dia berasal dari daerah pedesaan kecil. Dia pikir dia akan menghasilkan banyak uang jika dia bisa datang ke tempat yang begitu mewah untuk menjual rumah. Namun, setelah sebulan bekerja di sini, dia bahkan tidak mendapatkan satu pelanggan pun. Dia bisa menghitung jumlah pelanggan yang datang untuk melihat rumah selama sebulan terakhir dengan 2 tangan. Ketika pelanggan memasuki pintu, staf lama akan berjuang untuk menyambut mereka. Mereka tidak memberinya kesempatan sama sekali. Oleh karena itu, dia tidak menjual satu rumah pun setelah lebih dari sebulan bekerja di sini. Hari ini, dia melihat seorang pria muda seusianya berdiri di lobi saat dia keluar dari toilet. Staf tua itu sepertinya mengabaikannya, jadi dia berjalan ke arahnya. "Tuan, apakah Anda di sini untuk melihat rumah-rumah?" Jenny berjalan ke David dan bertanya. "Ya," David menjawab. Jenny sangat senang. Akhirnya, dia punya kesempatan untuk membawa pelanggan untuk melihat rumah. "Tipe unit apa yang Anda minati, Pak? Tipe apa yang kamu miliki?" Kemudian, Jenny melanjutkan untuk memberitahu David banyak informasi tentang rumah-rumah itu. Tidak banyak unit kosong yang tersisa. Jadi, David tidak punya banyak pilihan. Pada akhirnya, David memilih penthouse seluas 500 meter persegi di lantai 22 blok 3. Jenny mengambil kunci dari meja depan dan kemudian mereka pergi untuk melihat unit. Saat keduanya pergi, staf di lobi mulai membicarakan mereka. "Dia serius di sini untuk melihat unit. Dia tampaknya mengenakan pakaian murah dan dia tampak seperti orang miskin bagiku. Apakah dia tahu di mana dia berada? Iya, dia harus bekerja keras sepanjang hidupnya untuk membeli 1 meter persegi. Hanya seorang pemula seperti Jenny yang akan membawanya untuk melihat unit. Bukankah ini buang-buang waktu? Dia mungkin dari daerah pedesaan dan tidak tahu tentang harga rumah di sini. Ketika dia mengetahui harganya, dia mungkin takut, haha." Petik 2. "Iya, mari kita tunggu dan lihat dia membodohi dirinya sendiri nanti." 2 jam kemudian, David dan Jenny kembali ke lobi showroom.
Keduanya duduk di kursi di sisi lobi. Kemudian, Jenny membawakan secangkir teh untuk David. Liddell, apakah kamu puas dengan apa yang kamu lihat? Jenny bertanya sambil duduk di seberang David. Tidak juga, lokasi blok 3 tidak terlalu bagus. Apakah ada unit di blok 1? David menganggap lokasi blok 1 adalah yang terbaik. Karena dia ingin membeli tempat, dia akan membeli yang terbaik. Lagi pula dia punya semua uang di dunia. Tolong tunggu sebentar, Tuan Liddell. Biarkan saya memeriksa Anda. Petik 2. Jenny mengambil tablet dan mulai mencari David. Liddell, karena lokasi blok 1 adalah yang terbaik, hanya tersisa satu unit. Itu di lantai atas dan itu adalah penthouse besar bergaya loteng. Ini menempati lantai 37 dan 38 blok 1, dan merupakan unit terbaik di blok 1. Luas totalnya 1.300 meter persegi, jadi sedikit mahal. Saya tidak menyarankan Anda mengambil unit ini. Petik 2. Oh, bisakah kita melihatnya? David bahkan tidak menanyakan harganya dan dia langsung ingin melihat unitnya. Ya tapi. Baiklah kalau begitu, ayo pergi. David menyela. Jenny merenung dan menjawab, baiklah, Tuan Liddell. Aku akan pergi mengambil kuncinya. Setelah Jenny mendapatkan kunci dan keduanya akan pergi untuk melihat unit, seorang anggota staf tua berusia 30-an yang masih terlihat sangat menarik berbicara dari jauh. Jenny, apakah kamu akan melihat unit terbaik di blok 1? Dia lebih dekat dengan keduanya, jadi dia mendengar percakapan mereka. Ya, Nona James. Jenny, saya tidak ingin mengkritik Anda, tetapi tidak semua orang yang mampir dapat melihat unit di sini, apalagi yang terbaik di blok 1. Interior unit dirancang oleh desainer yang sangat terkenal dari luar negeri. Siapa yang akan membayarnya jika ada kerusakan? James, aku akan sangat berhati-hati. Jenny, kamu baru jadi kamu tidak tahu aturan di sini. Anda membutuhkan mata yang baik jika Anda ingin bekerja di bidang ini. Lihat dia, apakah menurutmu dia terlihat seperti seseorang yang mampu membeli satu unit di sini? Nona James menunjuk langsung ke David dan berkata, James, saya percaya bahwa Tuan Liddell bukanlah orang seperti itu. Tidak apa-apa jika kamu tidak mau mendengarkanku. Namun, Anda harus mengepel lantai setelah Anda keluar. Jangan tinggalkan jejak, mengerti? Saya mengerti, Nona James. Setelah Jenny mengatakan itu, dia memimpin David ke unit terbaik di blok 1. Bab 5. Saat mereka melangkah melewati pintu, David tercengang. Tidak diragukan lagi, ini adalah unit terbaik karena dekorasi dan desainnya sangat mewah. David berjalan ke jendela Prancis yang tingginya 3 meter dan lebarnya lebih dari 10 meter. Saat dia melihat pemandangan di depannya, dia merasa seperti berada di puncak dunia. Liddell, ini unit terbaik di blok 1. Kaca di jendela Prancis di depanmu adalah kaca anti peluru yang diimpor dari luar negeri. Tebalnya 10 cm dan tidak akan pecah bahkan jika seseorang menembakkan peluru kendali ke arahnya. Plus, opacity sangat rendah, sehingga tidak akan mempengaruhi sinar matahari sama sekali. Jendela ini saja sudah lebih dari 10 juta dolar. Juga, lampu gantung spektakuler di atas Anda diimpor dari Prancis. Ada lebih dari 10 warna yang dapat Anda ubah. Ini dapurnya. Ini studinya. Ini gudang anggur. Ini toiletnya. Ini ruang tamu. Ini adalah ruang hiburan. Kemudian, keduanya pergi ke lantai 28. Ada kolam renang dalam ruangan di sini. Mereka akan mengganti air sesuai jadwal setiap pagi. Plus, air yang mereka ganti adalah air bebas kuman yang telah disaring. Anda bahkan bisa langsung meminumnya. Setelah Jenny mengatakan itu, dia bahkan mengambil air untuk diminum. Alasan dia melakukan itu adalah untuk membuat David percaya bahwa air ini sangat bersih. 1 jam telah berlalu saat mereka berdua selesai. Setelah mereka keluar dari unit, Jenny berkata kepada David, Tuan Liddell, kamu harus kembali ke showroom dan istirahat sebentar. Saya akan kembali setelah saya mengepel lantai. Kemudian, Jenny mengambil kain untuk mengepel lantai. Tidak dibutuhkan. Saya mengambil unitnya. Petik 2. Ketika Jenny mendengar apa yang dikatakan David, tangannya bergetar. Tuan Liddell, apa yang kamu katakan? Aku bilang tidak perlu, aku akan mengambil unitnya. Betulkah? Tentu saja. David menjawab dengan tegas. Terima kasih. Tuan Liddell, bisakah kita melanjutkan prosedurnya? Jenny bertanya dengan penuh semangat. Baiklah. Mereka berdua kembali ke showroom lagi. Jenny merasa seperti dalam mimpi saat mereka berjalan. David ingin membeli unit ini. Baru saja, dia melakukan sedikit perhitungan. Harga total unit ini adalah 398 juta dolar dan dia bisa mendapatkan komisi 3,98 juta.
Dia belum pernah melihat begitu banyak uang sepanjang hidupnya. Jumlah ini cukup baginya untuk membeli 10 rumah di daerahnya. Sebenarnya, hanya orang yang berasal dari pedesaan yang baru saja bergabung dengan tim penjualan seperti Jenny yang akan percaya pada David. Jika itu orang lain, mereka tidak akan pernah percaya bahwa David mampu membeli unit ini. Dia terlihat seperti pengemis, namun dia mengaku punya 400 juta untuk sebuah rumah. Mereka tidak akan pernah percaya, jadi tentu saja, mereka tidak akan membawa David untuk melihat unitnya. Saat mereka kembali ke showroom, Jenny sedang sibuk mempersiapkan kontrak. Kemudian, dia menelepon manajer dan manajer membawa orang yang bertanggung jawab atas keuangan. Pada saat semuanya selesai, hari sudah malam. Namun, tidak ada staf di showroom yang pergi. Mereka tidak percaya bahwa Jenny telah menjual unit terbaik di Blok 1. Mereka harus menerima kebenaran setelah David membayar. Pada saat yang sama, hati mereka berdarah. Itu 4 juta. 4 juta. David telah berdiri di lobi selama beberapa menit dan tidak ada yang melayaninya. Jika salah satu dari mereka mendekatinya pada saat itu, uang itu akan menjadi milik salah satu dari mereka. Wanita bernama Miss James ingin menamparkan dirinya sendiri sekarang. 4 juta. Tahun lalu, dia menjual unit seharga 800.000, dan untuk melakukan itu, dia harus menghabiskan sebulan penuh dengan orang kaya baru dengan perut bir sebelum dia setuju untuk menandatangani. Dia harus menderita selama sebulan penuh hanya untuk menghasilkan 800.000. Baru saja, Jenny hanya menggunakan setengah hari untuk menghasilkan 4 juta. Dia ingin muntah darah sekarang. Setelah David keluar dari South River International Residence, dia menelepon Pearl. Kemudian, dia menghabiskan lebih dari 10.000 untuk membeli telepon baru setelah dia makan malam di hotel. Pada saat yang sama, dia membuang ponsel bekasnya ke tempat sampah. Setelah itu, dia kembali ke lantai atas Blok 1 di South River International Residence. Tempat ini sudah menjadi rumah David, dan mengira dia akan tinggal di sini untuk waktu yang sangat lama. Dia menelepon tutornya di universitas untuk meminta cuti sakit selama beberapa hari. Berita tentang David muntah darah dan syok telah menyebar ke seluruh kampus, jadi tutornya secara alami akan mengetahuinya. Oleh karena itu, tutornya tidak menimbulkan masalah baginya. David tidak ingin pergi ke kelas 2 hari ini. Pasti akan ada banyak orang yang mengolok-oloknya jika dia melakukannya. Saya akan membeli mobil mewah besok dan mengendarainya kembali ke kampus. Saya ingin melihat siapa yang berani menertawakan saya saat itu. Sarah, kau merelakan hubungan 3 tahun kita demi sebuah tas seharga $10.000. Saya ingin melihat apakah Anda menyesal ketika saya mengendarai mobil bernilai puluhan juta kembali ke kampus. Persetan denganmu. Saat dia berbaring di sofa kulit impor, dia merasa bahwa kehidupan orang kaya begitu nyaman. David melihat antarmuka di depannya. Pembawa acara, David Liddell. Saldo, 9,999,501,981,412 Tubuh, 15 lemah plus. Pikiran, 28 normal plus. Keterampilan, dapat ditambahkan secara bebas, perlu menggunakan poin mewah plus. Poin mewah, 4. Ada tanda plus di balik tubuh, pikiran, dan keterampilannya. Plus, dia sudah memiliki 4 poin mewah. David tidak ragu untuk menambahkan semua 4 poin mewah ke tubuhnya. Kemudian, 15 di tubuhnya segera berubah menjadi 19. Saat itu, David merasakan tubuhnya memanas. Tubuhnya lemah dan kekurangan energi karena dia kekurangan gizi selama beberapa tahun terakhir, tetapi sekarang, dia bisa merasakan bahwa dia berubah menjadi lebih baik. Dia merasa dia lebih energi sekarang. Ketika dia melihat tubuhnya, dia juga terlihat lebih kuat. Jadi ini yang terjadi. Jika saya menambahkan selusin poin mewah di tubuh saya, bukankah saya akan menjadi lebih kuat dari juara Olimpiade? Detik itu pula, David merasa hidupnya begitu cemerlang. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat Instagram. Ada 2 permintaan mengikuti. Satu dari Pearl dan yang lainnya dari Jenny. David menerima keduanya. Segera setelah itu, Pearl mengiriminya pesan. Mutiara, David, sayang, apakah kamu tidur? David, belum. Apakah ada yang bisa saya bantu? Mutiara, tidak bisakah saya mengirimi Anda pesan jika saya tidak butuh apa-apa? David, tentu saja, Anda bisa. Saya sangat senang menerima pesan dari Anda, Nona Pearl. Mutiara, kamu sangat manis, sayang. Saya punya hari libur pada hari Minggu, apakah Anda bebas? Aku ingin mengajakmu berenang. Setelah David membaca pesan itu, gambar Pearl mengenakan bikini muncul di kepalanya. Kemudian, tubuhnya mulai memanas. Sial,
Dia terang-terangan merayuku. Bagaimana dia akan menolak godaan seperti itu dari seorang wanita cantik dan adil dengan kaki panjang? Pada akhirnya, David menyadari bahwa dia tidak bisa. Jadi, dia menjawab. David, saya bebas. Bagaimana saya tidak bebas untuk undangan Nona Pearl? Mutiara, baiklah. Sampai jumpa di hari Minggu. David, oke, Nona Mutiara. Mutiara, selamat malam, sayang. David, selamat malam, Nona Mutiara. David berharap hari Minggu akan datang dengan cepat. Setelah menggulir Instagram sedikit lebih lama, David merasa bosan. Lingkaran sosialnya kecil, jadi dia hanya memiliki beberapa teman yang baik-baik saja dengan Instagramnya. Ini adalah teman-teman sekelasnya dari SMP, SMA, dan universitas. Obrolan grup mereka juga cukup ramai, tetapi David jarang berbicara di sana. Selain itu, ada beberapa kerabatnya. Terkadang, teman sekamarnya akan mengiriminya pesan untuk memeriksanya. Orang tua David meninggal dalam kecelakaan bahkan sebelum dia berusia 10 tahun. Oleh karena itu, dia tinggal bersama paman keduanya sebelum dia masuk SMA. Saat itu, ketiga pamannya berjuang tanpa henti untuk mendapatkan hak asuh atas dirinya. Pada saat itu, paman dan bibi keduanya sangat baik padanya, jadi David berpikir dia akan memiliki kehidupan yang baik dengan paman keduanya meskipun orang tuanya tidak ada. Akhirnya, dia memilih paman keduanya. Pada akhirnya, ketika paman keduanya mendapatkan hak asuh atas dia, hidup David menjadi seperti neraka. Ia selalu dipukul dan dimarahi, ditambah lagi ia terpaksa juga memakan sisa makanan orang lain. Itu sebabnya dia sangat kekurangan gizi. Ketika akhirnya dia mengerti apa yang terjadi, dia menyadari bahwa mereka tidak memperebutkan hak asuh atas dirinya. Sebaliknya, mereka memperebutkan kompensasi senilai sekitar $2 juta dari orang tuanya. Ketika David mulai sekolah menengah pada usia 16 tahun, paman keduanya tidak pernah memberinya sepeser pun. Jika bibinya tidak membantunya, David akan putus sekolah. Awalnya, kompensasi 2 juta akan diberikan kepada David ketika dia berusia 18 tahun, tetapi, dia belum melihat 1 sen pun sampai hari ini. Karena itu, bibi dan pamannya sering bertengkar dengan paman kedua dan bibi keduanya. Namun, apa yang bisa mereka lakukan? Uang itu bersama mereka, dan bibinya yang kedua bahkan mengklaim bahwa dia menghabiskan uang itu untuk David selama bertahun-tahun. David melakukan perhitungan di dalam hatinya. Dia mengira mereka bahkan tidak menghabiskan lebih dari $5.000 untuknya selama bertahun-tahun dia tinggal bersama mereka. Pada dasarnya, itu dihabiskan untuk beberapa biaya sekolah penting ketika dia pergi ke sekolah menengah pertama dan mungkin 1 atau 2 pakaian dari toko barang bekas setiap. Masih bersama Binwang Channel. Mari kita lanjutkan. Bab 6-10. Bab 6. Setelah David menutup Instagram, dia membuka TikTok. Ketika dia bosan, dia suka menggulir TikTok. Ketika dia melihat streamer yang dia ikuti, Cherry sedang streaming, dia dengan cepat mengklik untuk bergabung dengan stream. Cherry adalah streamer yang David ikuti sejak lama di TikTok. Dia mengikutinya sejak dia pertama kali mulai streaming, yaitu sekitar setahun yang lalu. David dapat dianggap sebagai kelompok penggemar pertamanya. Dia mulai dari memiliki beberapa penggemar hingga memiliki 50.000 penggemar sekarang. Selain itu, dia berubah dari memiliki beberapa orang, menjadi beberapa lusin orang, dan sekarang 2 menjadi 300 orang di alirannya. Namun, David tidak pernah memberinya hadiah apapun. Dia hanya menyukai suaranya dan senang mendengarkannya bernyanyi. Sebenarnya, Cherry memiliki potensi untuk menjadi bintang, tetapi dia hanya mengalirkan suaranya dan bukan wajahnya. Aliran seperti ini tidak akan menarik perhatian orang-orang besar karena kenyataan pahitnya, berapa banyak dari mereka yang ada di sini untuk musik. Sebagian besar dari mereka ada di sini untuk melihat gadis-gadis cantik. Jadi, meskipun suaranya manis dan dia pandai bernyanyi, dia masih seorang streamer kecil. Dia tidak terlalu populer dan bukan salah satu bintang besar. Karena apa yang terjadi dengan Sarah, David tidak menonton streaming Cherry selama sebulan. Saat dia memasuki sungai, David mendengar suara yang dikenalnya menyanyikan, "Unbreak My Heart." Jangan sakiti hatiku. Katakan kau akan mencintaiku lagi. Batalkan luka yang kau sebabkan ini. Ketika Anda keluar dari pintu. Dan keluar dari hidupku. Ketika David mendengar lagu ini, air mata mengalir di matanya. Cinta yang kecil dan rendah tidak akan memiliki akhir yang baik. Orang bodoh yang sederhana tidak akan mendapatkan apa-apa pada akhirnya. Setelah Cherry selesai bernyanyi, dia menerima banyak hadiah di alirannya. Namun, itu semua adalah hadiah kecil yang harganya beberapa dolar atau lebih dari $10. Dia tidak menerima hadiah apapun yang bernilai lebih dari $100. Namun, Cherry tetap mengucapkan terima kasih satu persatu.
Dia hanya seorang streamer kecil, jadi sudah bagus untuk memiliki seseorang yang mengirimkan hadiahnya. Terima kasih atas hadiahnya, Tuan Rain. Terima kasih atas hadiahnya, Tuan Gunung Tinggi. Terima kasih untuk yang pertama, Nona Cinta. David berpikir bahwa karena dia tidak kekurangan uang, dia harus membeli beberapa hadiah untuk Pita yang dia sukai. Dengan itu, ia memutuskan untuk menambah sejumlah uang di dompet online-nya dan menambah 10 juta sekaligus. Kemudian, dia mulai membeli hadiah untuk Cherry. Dia segera membeli yang paling mahal, Bintang Dunia. Cherry masih berterima kasih kepada pemirsa yang mengirimkan hadiahnya. Dia akan menerima beberapa ratus hadiah setelah streaming selama beberapa jam setiap hari. Dia sering bisa mendapatkan 1-300 setelah itu dan sudah sangat senang karenanya. Bukannya dia tidak ingin menunjukkan wajahnya, tetapi dia berada di asrama universitasnya, jadi dia tidak nyaman untuk melakukannya. Dia memiliki 3 teman sekamar yang tinggal bersamanya dan mereka berpakaian sangat santai sejak mereka berada di asrama. Ditambah lagi, dia sedang belajar musik dan dia tidak ingin orang lain memberinya hadiah karena mereka menyukai wajahnya. Sebaliknya, dia berharap mereka hanya membelikannya hadiah karena mereka menyukai suaranya. Tembakan besar akan mengirim pesan padanya mengatakan bahwa mereka ingin bertemu dengannya. Mereka juga mengatakan akan mendorongnya ke daftar streamer populer, tetapi dia terus-menerus menolaknya. Dia merasa ini seperti transaksi. Meskipun dia membutuhkan uang, dia tidak ingin melakukan hal semacam ini. Tiba-tiba, dia melihat kilatan di seberang sungainya. Apakah ini efek dari Bintang Dunia? Dia telah streaming selama lebih dari setahun dan dia tidak pernah menerima Bintang Dunia. Namun, dia telah melihatnya di aliran orang lain. Bintang Dunia berharga $2.000 dan dia biasanya perlu streaming selama seminggu penuh untuk menghasilkan 2.000, tetapi sekarang seseorang memberinya Bintang Dunia. Cherry belum bisa melihat siapa yang memberinya Bintang Dunia ketika dia melihat kilatan lain. Yang ketiga. Yang keempat. Efek Bintang Dunia terus muncul di aliran Cherry. Lil Match memberi streamer Cherry World Star X10. Lil Match memberi streamer Cherry World Star X11. Lil Match memberi streamer Cherry World Star X66. Jika seseorang menghadiahkan streamer lebih dari 66 bintang dunia, tidak hanya itu akan memenuhi aliran, itu juga akan disiarkan di seluruh TikTok. Dalam sekejap, sebuah pesan yang mengatakan bahwa ada kekayaan baru di aliran Cherry muncul di aliran lain. Sial, orang kaya baru muncul di aliran tanpa nama. Saya perlu melihat ini. Tunggu aku juga pergi. Pemirsa langsung membanjiri aliran Cherry. Jumlah penonton meningkat dari 200 menjadi 1000 plus, dan jumlahnya terus meningkat. Terima kasih untuk Bintang Dunia, Tuan Lil Match. Saya sangat bersyukur. Mencium. Cherry mencintaimu. Cherry sangat bersemangat sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Namun, efeknya sepertinya tidak pernah berhenti. Lil Match memberi streamer Cherry World Star X666. Lil Match memberi streamer Cherry World Star X999. Lil Match memberi streamer Cherry World Star X1314. Akhirnya, David berhenti di 1314 bintang dunia, dan itu juga karena dia lelah. Sementara itu, aliran Cherry meledak. Sekarang ada 100.000 orang di alirannya. Persetan denganku, Lil Match adalah seorang baller. Lil Match sangat tangguh. Lil Match, sobat, apakah Anda masih membutuhkan bujang? Cherry sedikit terkejut. Berapa 1314 bintang dunia? Jika ini diubah menjadi uang, itu akan menjadi lebih dari 2,6 juta. Jika dia mendapat setengahnya, itu akan menjadi 1,3 juta. Dia melihat orang yang mengiriminya hadiah dan melihat itu adalah orang bernama Lil Match. Dia telah mengikutinya sejak lama, tetapi dia tidak pernah memberinya apapun. Dia tidak berharap dia memberinya begitu banyak hari ini. Jadi, Cherry dengan cepat mengirim pesan pribadi kepadanya. Cherry, terima kasih atas hadiahnya, manis. Bisakah saya mengikuti Anda di Instagram? Ketika David melihat pesan Cherry, dia mengirimkan username-nya. Setelah beberapa saat, Cherry mengikutinya. Cherry, terima kasih atas hadiahnya, manis. David, sama-sama. Saya telah mendengarkan Anda bernyanyi begitu lama dan saya tidak pernah mengirimi Anda apapun. Saya merasa tidak enak jadi saya menebus semua waktu saya tidak memberi Anda apapun sekaligus. Cherry, terima kasih atas dukungannya, manis. Jika saya punya waktu, saya akan bernyanyi untuk Anda secara pribadi. Nama saya Claire Potter. Bagaimana denganmu? David, saya David Liddell. Keduanya berbicara tentang beberapa hal acak sementara Claire terus berterima kasih kepada David sepanjang waktu. David berjalan ke jendela Prancis yang tingginya 3 meter untuk melihat pemandangan malam sungai Leeds di luar jendela. Itu ramai, namun, sangat menawan dan indah. Kemudian, dia menggunakan ponselnya untuk mengambil beberapa gambar pemandangan malam dan mempostingnya di Instagramnya. Keterangannya, pemandangan malam di sungai Leeds masih sangat menawan.
David jarang memposting di Instagramnya. Namun, dia dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi dia tidak bisa menahannya. Setelah dia memposting foto-foto itu, David sedikit lelah, jadi dia berbaring di tempat tidur mewah yang lebarnya 4 meter dan tertidur. David tertidur tetapi orang-orang di TikTok tidak bisa. Terutama pita-pita populer itu. Meskipun mereka populer dan tiga teratas akan menghasilkan jutaan dolar dalam satu aliran, Guildah yang memberi mereka uang, sementara pita tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Kenyataannya, Streamer harus menghasilkan uang dari boneka yang bukan dari guild manapun yang akan mengirimi mereka uang. Baru saja, seseorang menghadiahkan Streamer kecil dengan lebih dari 2,6 juta di alirannya. Plus, Streamer kecil seperti itu tidak akan memiliki guild untuk mendukungnya. Jadi, orang yang membelikannya hadiah itu pasti orang yang hebat. Mengapa mereka tidak mendapatkan kantong uang sebesar itu? Dengan itu, para streamer populer itu mulai melihat ke aliran Cherry, mencoba melihat apakah mereka bisa mendapatkan kesempatan besar untuk bergabung dengan pihak mereka. Bab 7. Claire sedang berbaring di tempat tidur di asramanya dan dia tidak bisa tidur. Malam ini, ketiga teman sekamarnya pergi kencan buta dengan anak laki-laki dari asrama laki-laki. Dia menemukan alasan dan mengatakan dia tidak enak badan sehingga dia tidak harus pergi. Pada kenyataannya, dia tidak mengikuti kegiatan semacam ini. Lagi pula, latar belakang keluarganya tidak sebagus tiga lainnya. Keluarganya pada dasarnya menggunakan setiap sen yang mereka miliki untuk mengirimnya ke sekolah musik. Terkadang, dia masih akan pergi karena dia tidak dapat menemukan alasan untuk mengatakan tidak. Saat ini, dia senang dia tidak pergi. Jika tidak, dia akan melewatkan hadiah besar ini. Dia langsung memberinya 2,6 juta. Bahkan streamer populer itu jarang menghadapi situasi seperti ini, apalagi streamer kecil seperti dia. Sebelum dia mengakhiri alirannya, ada orang-orang dari guild yang menghubunginya. Mereka mengatakan mereka ingin bermitra dengannya dan mereka akan membantunya naik pangkat. Mereka bahkan mengatakan akan menghubungi dua streamer populer untuk berkolaborasi dengannya sehingga Lil Match akan terpicu. Dengan kemurahan hatinya, dia bahkan mungkin memberi mereka puluhan juta. Guild tahu temperamen dari pukulan besar ini. Apa yang paling dipedulikan oleh bidikan besar? Reputasi mereka tentu saja. Mereka tidak bisa mempermalukan diri mereka sendiri di depan pita favorit mereka. Selama mereka bisa menargetkan titik lemah ini, maka pukulan besar ini akan terus memberikan hadiah. Tentu saja, serikat meningkatkan pita di peringkat untuk menipu yang mudah tertipu. Claire tidak akan mendapatkan sepeser pun dari ini, dan mungkin hanya mendapatkan persentase dari uang yang diberikan oleh si penipu itu. Namun, Claire menolaknya. Dia tidak ingin menipu David dari uangnya seperti ini. Akhirnya dia malah diancam. Pihak lain mengatakan kepadanya bahwa mereka akan membuatnya kehilangan pekerjaannya sebagai streamer. Claire tidak tahu apakah dia akan menyesali keputusannya. Ditambah lagi, dia juga tidak tahu apakah ini hanya untuk sesaat bagi David. Selain itu, dia perlu memikirkan bagaimana dia dapat secara tepat meningkatkan kondisi kehidupan keluarganya dengan lebih dari 1 juta dolar yang dia dapatkan dari sumbangan, itulah yang dia alokasikan. Karena semua ini, sudah ditakdirkan bahwa dia akan kehilangan tidur malam ini. Sementara itu, Instagram David meledak. Foto River Leeds yang diposting David mendapat lebih dari 100 komentar. Dia berhasil mendapatkan angle yang sangat bagus, jadi jelas dia mengambil foto ini dari sebuah unit di atas lantai 30 di South River International Residence. Di mana South River International Residence berada? Itu adalah properti paling mahal di provinsi South River. 1 meter persegi akan menelan biaya minimum 200.000 dolar, jadi unit kecil akan menelan biaya setidaknya 50 juta. Dan David baru saja memposting foto yang diambil dari sini. Komentar 1, David, dari mana kamu mencuri foto ini? Sudutnya luar biasa. Komentar 2, Dev, apakah Anda bekerja sebagai pembersih paruh waktu di sini? Bisakah Anda merujuk saya ke pekerjaan itu? Mungkin saya bisa mendapatkan beberapa teman kaya baru di sana. Komentar 3, Dev, apakah Anda seorang bayi gula bagi seorang wanita kaya? Apakah Anda masih memiliki kontak? Saya tidak ingin bekerja keras lagi. Ada berbagai macam komentar, tapi tidak ada yang bertanya kepada David apakah dia membeli unit di sana. Hari sudah larut pagi ketika David bangun keesokan harinya. Setelah mandi, dia berjalan ke jendela dan melihat pemandangan sungai Leeds. David masih merasa seperti sedang bermimpi. Apa yang harus saya lakukan hari ini? Baiklah, aku akan membeli mobil. Tiba-tiba, David ingat bahwa dia masih tidak tahu cara mengemudi. Lalu apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya mencari sopir? Memiliki pengemudi tidak semenyenangkan mengendarai mobil sendiri. Plus, apakah saya membutuhkan sopir jika saya membeli mobil sport? Bukankah itu lelucon kolosal? Jika dia pergi untuk mendapatkan SIM sekarang, dia hanya akan mendapatkannya setidaknya dalam 1 bulan. David merasa tidak bisa menunggu 1 bulan lagi. Kemudian, David ingat bahwa ada kolom skill di sistem dan dia bisa menambahkan skill apapun yang dia inginkan dengan bebas.
Jadi, David menarik antar muka. Dia punya poin mewah lainnya. Sejak dia mengisi 10 juta di TikTok tadi malam, dia telah menghabiskan total 500 juta sekarang. Oleh karena itu, dia memiliki poin mewah lainnya. David mengklik tanda plus di belakang kolom skill dan memasukkan driving. Kemudian, sistem mulai memuat. Beberapa detik kemudian, David merasa bahwa otaknya tiba-tiba dipenuhi dengan pengetahuan, dan itu semua tentang mengemudi. Dia tahu di mana remnya, di mana pedal gasnya, dan di mana koplingnya. Dia juga tahu cara menghidupkan mobil, cara mengganti gigi, cara berbelok, dan cara memundurkan mobil. Rasanya seolah-olah dia pernah mengendarai mobil sebelumnya dan semuanya terasa begitu nyata. David sangat bersemangat. Sistem ini sangat mengagumkan. Saat ini, dia sangat ingin memiliki mobil di depannya sehingga dia bisa mencobanya. Setelah dia meninggalkan rumahnya, dia berjalan ke Golden Leaf Hotel. Ketika dia berada di pintu, Pearl datang untuk menyambutnya. Liddell, sarapan sudah siap. Silakan ikut dengannya. David menganggap bahwa Pearl sangat profesional karena dia tahu untuk berperilaku sesuai norma. Tadi malam, dia memanggilnya sayang di Instagram dan itu terasa sangat intim. Namun, hari ini, itu adalah Tuan Liddell. David menganggap itu baik baginya untuk memiliki perbedaan yang jelas antara pekerjaan dan kehidupan pribadinya. Setelah sarapan, Pearl sengaja mendekati David saat mereka berjalan keluar dari hotel. Dia berbisik di telinganya, "David, sayang, jangan lupa janji kita." Napas wanita cantik itu mendarat di telinga David, dan itu mengubahnya menjadi jeli. Dia mengutuk diam-diam di dalam hatinya, "Kamu nakal." David menghabiskan ratusan ribu lagi untuk mengganti pakaiannya. Seperti kata pepatah, pakaian membuat seorang pria. Setelah David mengganti pakaian murahnya menjadi pakaian bermerek, penampilannya berubah tanpa bisa dikenali. Plus, dia juga menambahkan 4 poin mewah ke tubuhnya tadi malam. Dia tampak lebih segar sekarang, dan tampak sangat berbeda dari kemarin. Dia tampak seperti anak dari keluarga kaya. Jika dia memakai ini ke ruang pamer, dia tidak akan diabaikan selama beberapa menit di lobi. Setelah dia berganti pakaian, dia berjalan ke toko khusus Benz. Dia memperhatikan Benz G-Class saat dia pergi ke sana. Setelah dia membayar, dia langsung pergi. Karena dia mengganti pakaiannya, tidak ada penjual yang memandang rendah dia dan kemudian mendapat tamparan di wajahnya ketika dia menggesek kartunya untuk membayar. David tidak merasa canggung mengendarai Benz G-Class terbarunya. Pada saat itu, dia merasa bahwa sistemnya benar-benar luar biasa. Namun, dia punya pertanyaan. Dia tahu cara mengemudi, tetapi dia tidak memiliki lisensi. Bagaimana dia bisa mendapatkannya? Tampaknya tidak ada orang di sekitarnya yang memiliki kemampuan ini. Mutiara. David berpikir bahwa Pearl mungkin tahu cara mendapatkannya. Bagaimanapun, dia adalah manajer lobi di Hotel Bintang 8, jadi dia harus mengenal banyak orang kuat. Oleh karena itu, dia pergi ke pintu masuk Golden Leaf Hotel dan memanggil Pearl. "Sayang, kamu merindukan aku yang dulu." Suara menawan Pearl datang dari ujung telepon yang lain. "Miss Pearl, saya butuh bantuan Anda," kata David, langsung ke intinya. "Apa yang bisa saya bantu? Katakan saja. Saya akan melakukannya selama saya bisa. Bisakah kamu keluar untuk mengobrol? Saya di luar hotel dengan Benz G-Class baru di sebelah kiri. Yang tanpa plat nomor." "Baiklah, sayang. Tunggu aku datang." Dalam waktu kurang dari 5 menit Pearl menutup telepon, dia muncul di luar mobil David. Pearl bertanya setelah dia duduk di kursi penumpang, "Ada yang bisa saya bantu?" "Saya ingin mendapatkan SIM. Apakah Anda tahu siapa saja yang bisa melakukan itu?" "Uang bukan masalah," kata David langsung. "Surat izin mengemudi." Mutiara penasaran. Bagaimana mungkin anak super kaya seperti David tidak memiliki SIM pada usia ini? Namun, karena dia tidak mengatakan apa-apa, dia tidak bertanya. "Ini seharusnya tidak sulit. Kapan kamu menginginkannya?" Mutiara bertanya. "Secepat mungkin. Beri aku kartu identitasmu. Aku akan memotretnya." "Baiklah." David mengeluarkan kartu identitasnya dan menyerahkannya kepada Pearl. Setelah Pearl mengambilnya, dia memotretnya sebelum mengirimkannya ke seseorang. Kemudian, dia menelepon. "Halo, gadis, saya telah mengirimi Anda gambar kartu identitas. Bisakah Anda meminta suami Anda untuk mendapatkan SIM untuk saya sesegera mungkin?" "Mungkin." "Baiklah, baiklah, aku mengerti. Terima kasih, gadis. Terima kasih suamimu untukku juga." Pearl menutup telepon dan memberitahu David, "Paling cepat Anda bisa mendapatkannya sore ini." "Baiklah, terima kasih, Nona Mutiara. Berapa harganya? Saya akan mentransfernya kepada Anda." Petik 2. Jangan bicara tentang uang.
Karena Anda sangat menghormati saya dengan memanggil saya Nona Pearl, maka jangan terlalu sopan dengan saya. Petik 2. Baiklah, apakah kamu bebas kalau begitu? Pergi ke suatu tempat bersamaku. David berhenti bersikap sopan. Aku akan meluangkan waktu bahkan jika aku tidak senggang jika kamu yang bertanya. Baiklah, duduklah dengan tenang. Ayo pergi. David menyalakan mobil dan meninggalkan Golden Leaf Hotel. Bab 8. David membawa Pearl ke dealer Porsche. Ketika mereka berdua berjalan melewati pintu, seorang pramuniaga cantik berjalan ke arah mereka. Dia melihat mereka berdua keluar dari Benz G-Class, dan menilai dari apa yang David kenakan, dia tampak seperti anak kaya. Karena itu, dia bertanya dengan antusias, "Tuan, Nona, apakah Anda di sini untuk membeli mobil?" "Iya," David menjawab. "Boleh saya tahu model apa yang Anda cari? Apakah Anda punya stok untuk Porsche 911? Kami melakukannya. Bawa kami untuk melihat-lihat. Silakan ikut dengan saya, Tuan." Pramuniaga cantik membawa mereka ke Porsche 911. "Kami memiliki dua dari mereka sekarang, satu berwarna merah dan satu lagi berwarna hitam. Bolehkah saya tahu yang mana yang ingin Anda lihat, Tuan?" David mengamati mobil dengan acuh tak acuh dan menjawab, "Saya ingin yang merah. Dapatkan saya fakturnya sekarang." Hah? Pramuniaga cantik itu tercengang. Dia bahkan tidak melihatnya dan membelinya. Dia sangat kaya sehingga itu gila. "Tuan, apakah Anda tidak akan melihatnya terlebih dahulu?" "Iya, yang merah cukup bagus." Petik 2. Pramuniaga cantik telah bekerja di sini begitu lama dan ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang membeli mobil seperti ini. Dia hanya melihat bagian luarnya saja. Dia bahkan tidak melihat ke dalam sebelum meminta faktur. "Baiklah, Tuan, silakan ikut dengan saya." Kemudian, pramuniaga memimpin keduanya ke meja depan dan mulai memberitahu David tentang performa mobil. "Pak, Porsche 911 merah ini adalah mobil sport terbaru dengan spesifikasi tertinggi. Dilengkapi dengan mesin 6 silinder flat twin turbocharged." Sebelum dia bisa selesai, David memotongnya, "Baiklah, cukup. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Katakan saja berapa harganya. Boleh saya tahu pengaturan apa yang Anda inginkan? Ambilkan saja yang terbaik untukku." "Baiklah, tolong tunggu. Aku akan menghitungnya untukmu." 2 menit kemudian. "Pak, totalnya $3,28 juta." Setelah membayar, David dan Pearl duduk di sofa menunggu staf melakukan prosedur. Pearl mengira sejak David datang untuk membeli mobil, dia seharusnya menginginkannya mengemudikan mobil untuknya. Lagi pula, dia tidak bisa mengendarai dua mobil sendirian. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia memilih warna merah, dia masih menyarankan, "Sayang, kurasa merah tidak cocok untukmu. Kenapa bukan yang hitam? Saya pikir yang hitam lebih cocok untuk Anda." Petik 2. "Ini bukan untuk saya, itu untuk Anda. Saya pikir yang merah cocok dengan temperamen Anda, Nona Pearl," jawab David sambil menyeringai. "Untuk saya, sayang? Apakah kamu bercanda?" Mutiara bertanya dengan kaget. "Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda? Ini adalah untuk Anda." "Tidak mungkin, ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerima ini." Mutiara dengan cepat menolak. "Nona Pearl, karena Anda memanggil saya sayang, Anda seharusnya tidak terlalu rendah hati dengan saya. Anda juga tahu uang ini tidak berarti apa-apa bagi saya. Ini hanya 1 atau 2 kali makan. Jika kamu menolak ini, apakah kita masih bisa bersenang-senang bersama di masa depan?" Baiklah. Terima kasih, Davidku sayang." Pearl sangat gembira. Dia saat ini mengendarai mobil $100.000, sementara gaji tahunannya hanya $5 atau $600.000. Sewanya setiap bulan, pakaiannya, dan rias wajahnya akan menghabiskan setengah dari gajinya. Selain itu, dia masih memiliki adik laki-laki yang baru saja lulus dan masih menganggur, jadi dia akan mengirim semua sisa uangnya ke rumah. Jadi, bahkan jika dia terlihat cantik dan dipoles di luar, dia tidak memiliki banyak tabungan. Dia tidak akan pernah mampu membeli mobil mewah seperti ini juga. Selain itu, wanita manapun akan menyukai Porsche 911 merah. Pramuniaga yang cantik berjalan di belakang mereka dan mendengar percakapan mereka. Saat ini, dia menatap Pearl dengan iri. Dia juga menginginkan seseorang yang boros seperti David yang bisa memberinya mobil mewah senilai lebih dari $3 juta tanpa mengedipkan mata. "Tuan, tolong beri saya kartu identitas atau nomor identifikasi Anda. Kami akan membantu Anda mengajukan permohonan asuransi dan mendaftar untuk itu. Kami hanya akan menggunakan milikmu, Nona Pearl." David memandang Pearl dan berkata, "David, ini tidak pantas, kan?" Meskipun David membelikan mobil ini untuknya, Pearl mengira David hanya akan membiarkannya mengemudikannya. Dia tidak berpikir dia akan mendaftarkan mobil atas namanya. Jika itu masalahnya, mobil itu akan menjadi miliknya. Pada saat ini, Pearl sedikit pusing karena kejutan yang tiba-tiba ini. "Bukankah aku bilang aku akan membelinya untukmu? Apa menurutmu aku bercanda?" "Yah, baiklah kalau begitu. Sayang, terima kasih banyak." Pearl menyerahkan mobil identitasnya kepada pramuniaga yang cantik.
Sekitar 10 menit kemudian, pramuniaga cantik itu berjalan lagi. Tuan, sudah selesai. Ini adalah kunci dan dokumennya. Kamu bisa mengusirnya sekarang. Nona Mutiara, ambillah. Ayo pergi. Setelah David mengatakan itu, dia bangkit untuk pergi. Ketika Pearl mendapatkan dokumen dan kuncinya, dia pergi ke mobil. Kedua mobil melaju di jalan bersebelahan. Tidak lama kemudian, David yang berada di depan menerima telepon dari Pearl. Sayang, kita mau kemana sekarang? Haruskah kita kembali ke hotel untuk makan siang sekarang? Tapi aku tidak terlalu lapar. Aku juga tidak, jawab Pearl. Mau ke rumahku? Tanya David. Oke. Keduanya berkendara ke South River International Residence. Setelah mereka memarkir mobil, mereka berjalan ke Blok 1. Tentu saja, Pearl telah mendengar tentang South River International Residence. Ditambah lagi, itu dekat dengan pekerjaannya, jadi setiap kali dia berjalan melewati tempat ini, dia akan melihat tempat ini dengan iri. Dia hanya bisa bermimpi memiliki rumah di sini. Meskipun mimpi ini sangat jauh, akan cukup baik untuk datang untuk melihatnya. Saat mereka masuk ke dalam lift blok 1, mereka langsung menuju ke lantai 27. Meskipun Pearl siap secara mental sebelum dia masuk, dia masih terpana oleh kemewahan di depannya. Ada lampu gantung cemerlang di atasnya dan salah satu dinding lobi telah menjadi jendela Prancis besar yang menghadap ke Sungai Leeds. Selain itu, sofa, televisi, dan lukisan semuanya sangat mewah. Pearl rela kehilangan 10 tahun hidupnya hanya untuk tinggal di rumah yang begitu mewah. Silakan duduk, David meminta Pearl untuk duduk sebelum menuangkan segelas air untuknya. David, sayang, rumahmu sangat indah. Sungai Leeds di malam hari pasti sangat indah dari sudut ini, kan? Pearl bertanya sambil menunjuk ke jendela Prancis. Tidak apa-apa, Anda bisa datang kapan saja Anda mau jika Anda ingin melihatnya. Petik 2. Betulkah? Mutiara bertanya tak percaya. Tentu saja, benar, dari mana Anda berasal, Nona Pearl? Petik 2. Saya dari kota Awan. Saya telah bekerja di River City selama 3-4 tahun. Apakah kamu sudah membeli rumah di sini? Belum. Harga rumah di sini sangat mahal. Saya bahkan tidak tahu kapan saya mampu membelinya, Pearl menghela nafas dengan sedih. Saya pikir Anda seharusnya bisa mendapatkan hipotek sebuah rumah di River City dengan gaji Anda, bukan, Nona Pearl? Tanya David penasaran. Sebenarnya gajiku tidak terlalu tinggi, dan aku masih harus menghidupi orang tua dan adik laki-lakiku. Saya perlu membayar sewa, dan pakaian dan riasan saya tidak murah, jadi saya tidak bisa menghemat banyak uang, kata Pearl dengan suara sedih. Bab 9. Kalau begitu, apakah kamu ingin tinggal bersamaku? Aku tidak bisa tinggal di rumah sebesar itu sendirian. Dengan cara ini, Anda bahkan dapat menghemat uang sewa. David tidak tahu mengapa dia mengatakan itu. Secara rasional, dia baru mengenal Pearl selama 2 hari dan begitu tiba-tiba dia mengundangnya untuk tinggal bersamanya. Namun, sejak dia mengatakannya, dia masih merasakan sedikit kerinduan di hatinya. Sebenarnya David tidak tahu betapa picik dan rendahnya dirinya saat bersama Sarah. Dia akan selalu mendengarkan Sarah, dan dia jarang memiliki hak untuk berbicara. Namun, berbeda dengan Mutiara. Pearl akan membiarkan dia membuat keputusan ketika mereka berbicara atau membicarakan sesuatu, dan dia juga akan meminta nasihatnya tentang apapun. Tentu saja, semua pria akan memiliki kejantanan. Siapa yang tidak menginginkan seorang wanita yang memperlakukan mereka seperti seorang pemimpin? Oleh karena itu, David menyukai cara Pearl berbicara dan berperilaku, dan secara tidak sadar suka berada di dekat Pearl. Apakah ini pantas? Pearl bertanya, sedikit ragu. Meskipun dia mengatakan itu, dia sangat bersemangat. Jika dia pindah ke sini, dia akan bergantung pada orang kuat seperti David. Adapun apakah David akan melakukan sesuatu yang tidak pantas padanya, dia tidak peduli. Dia bahkan sengaja merayu David. Pearl adalah orang yang ambisius. Dia selalu menjadi gadis tercantik di sekolah menengah dan universitasnya. Ada banyak orang yang mengejarnya, dan di antara mereka ada beberapa anak laki-laki paling tampan di sekolah atau bahkan beberapa anak kaya dengan uang dan kekuasaan. Namun, dia menolak semuanya. Ini berarti Pearl tidak pernah berkencan dengan siapapun sampai sekarang. Dia tahu apa yang dia inginkan. Dia bisa jatuh cinta jika dia hanya ingin menemukan pria normal untuk menghabiskan sisa hidupnya bersama. Dia bahkan bisa memiliki lusinan jika dia mau. Namun, dia tidak menginginkan itu. Dia ingin menyadari harga dirinya. Dia ingin mengubah nasibnya dan ingin mengubah nasib keluarganya. Ketika sampai pada orang-orang yang mampu membantunya menyadari nilainya, ada perbedaan antara seseorang yang digunakan dan seseorang yang tidak tersentuh. Jadi, dia tidak pernah berkencan dengan siapapun karena dia menunggu hari ini. David adalah target yang akan dia gunakan untuk memenuhi tujuan hidupnya. Selama dia bisa mengandalkan David, dia bahkan tidak perlu memanjat ke atas. Dia hanya perlu menempelkan dirinya ke salah satu anggota tubuhnya dan itu sudah cukup. Dia tidak pernah ingin menikah dengan anak super kaya seperti David karena keluarganya akan menemukan seseorang yang cocok untuknya. Dia tahu posisinya.
Karena dia ingin menempuh jalan ini, maka dia tidak akan memikirkan pernikahan selama sisa hidupnya. Jadi, ketika David memintanya untuk tinggal bersamanya, dia merasa bahwa kebahagiaan ini datang terlalu tiba-tiba, dan dia bahkan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Apa yang tidak pantas tentang ini? Lagi pula aku tidak bisa tinggal di rumah sebesar itu. Ada baiknya untuk memiliki seseorang untuk diajak bicara kadang-kadang. Tentu saja, jika kamu punya pacar, pura-pura saja aku tidak pernah mengatakan hal seperti itu sehingga tidak akan ada kesalahpahaman yang tidak perlu, kata David. Tidak, saya tidak punya pacar. Sebenarnya, jangan menertawakan saya, David, saya tidak pernah berkencan dengan siapapun dalam hidup saya. Aku hanya ingin tahu apakah aku akan mengganggumu seperti ini, kata Pearl cepat jika David salah paham. Dia tidak pernah berkencan sebelumnya. Tidak mungkin, David berpikir dalam hatinya. Namun, dia berkata, tidak sama sekali. Saya suka memiliki orang-orang di sekitar. Rumah itu terlihat kosong sekarang karena aku tinggal di sini sendirian. Jika Anda tidak datang, maka saya akan mencari 2 orang lagi dari kampus saya untuk membuat tempat ini lebih hidup. Karena kamu mengatakan itu, maka aku akan berterima kasih atas tawarannya. Apa aku harus pindah besok? Baiklah, sudah diselesaikan kalau begitu. Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Petik 2. Tidak dibutuhkan. Saya bisa mengatur. Lagi pula, aku tidak punya banyak barang. Baiklah, Anda bisa melihat-lihat dan melihat kamar mana yang ingin Anda tinggali. Anda bisa memilih kamar mana saja di lantai ini, kata David. Nona Pearl, bukankah kamu memintaku untuk pergi berenang bersamamu? Sekarang, kita bisa melakukannya kapan saja kita mau. Ada kolam di lantai atas. Baiklah, haruskah kita pergi sekarang? Mutiara terpikat. Batuk-batuk. Kurasa tidak. Mari kita lakukan di lain hari. David merasa dirinya tidak sebaik Pearl dalam hal berbicara. Ditambah lagi, Pearl hampir berbaring dan terlihat sangat menggoda. Wanita ini dilahirkan untuk menjadi genit. Pearl berdiri dan berjalan di depan David. Kemudian, dia membungkuk dan meniup telinganya. Dia berkata, "Yah, David, sayang, kamu bisa mengajakku kencan kapan saja. Saya sudah membeli baju renang saya dan belum ada yang menyaksikannya." Tubuh David menjadi panas setelah Pearl menggodanya. Dia ingin mendorong gadis kecil ini ke bawah dan menghukumnya saat itu juga, tetapi dia masih mengendalikan dirinya sendiri. Kemudian, dia berdiri dan berkata, "Nona Pearl, lihat sekeliling. Aku akan naik ke atas untuk mengambil sesuatu. Kita akan kembali ke hotel nanti." Wajah David memerah saat dia menemukan alasan untuk naik ke atas. Dia tidak bisa menangani ini. Saat ini, dia merasa bahwa mengundang Pearl adalah ide yang buruk. Siapa yang bisa menahan godaan seperti itu setiap hari? Bukankah ini siksaan bagi jiwa kecilnya yang malang? Pearl berdiri tegak dan cekikikan tak terkendali. Dia merasa bahwa David terlalu manis. Namun, dia juga cukup yakin bahwa David mungkin masih perawan. Karena itu, anak super kaya seperti David masih perawan. Siapa yang berani percaya itu? Apakah dia memiliki sesuatu yang salah di departemen itu? Tidak mungkin. Jika itu masalahnya, bagaimana saya akan menunjukkan kepadanya keuntungan saya? Bagaimana saya akan melekatkan diri pada orang yang kuat ini? Tidak, ini tidak mungkin. Pearl hanya bisa menghibur dirinya sendiri dalam hati. Jika David tahu apa yang dipikirkan Pearl saat ini, dia mungkin sudah menghukumnya. Beraninya dia meragukan kemampuannya. Ini sangat memalukan. Di lantai atas, David melemparkan dirinya ke tempat tidur mewah. Dia datang ke sini untuk bersembunyi dari Pearl. Wanita itu sangat penggoda sehingga David tidak tahan lagi. Namun, dia tidak jijik dengan itu. Dia mengeluarkan ponselnya dan membuka Instagram. Dia melihat foto River Leeds yang dia posting tadi malam telah mengumpulkan lebih dari 100 komentar. David membaca beberapa dari mereka dan mereka pada dasarnya mengolok-olok dia. Ia hanya membalas komentar beberapa teman dekatnya. Namun, dia tidak memberitahu mereka bahwa dia membeli rumah di sini. Lagi pula tidak ada yang akan percaya padanya. Ketika dia pergi ke pesan langsungnya, dia melihat beberapa orang telah mengirim pesan kepadanya. Jenny telah mengiriminya selamat pagi. Ada satu lagi dari sepupunya. Itu adalah putri sulung bibi bungsunya. Namanya Lily Gregg dan dia hanya 2 tahun lebih muda darinya. Dia saat ini berada di tahun pertama universitas di kota lain. Mereka cukup dekat. Selama 3 tahun di sekolah menengah, dia tinggal bersama bibi bungsunya selama 2 tahun pertama. Hanya ketika dia di tahun senior dia pindah dengan bibi tertuanya. Karena tahun senior sangat menegangkan dan bibi bungsunya memiliki seorang putra yang sangat nakal yang akan mempengaruhi studinya, dia memutuskan untuk pindah dengan bibi tertuanya. Bibi tertuanya memiliki seorang putri yang 2 tahun lebih tua dari David. Saat ini, dia sudah lulus dan bekerja. Lily, David, di mana kamu mengambil gambar ini? Ini menakjubkan. David membalas pesannya. David, saya mengambil ini di River City. Jika Anda suka, Anda bisa datang untuk bersenang-senang di sini saat Anda sedang istirahat. Aku akan membawamu berkeliling. Lily menjawab dengan cepat. Lily, benarkah? Jangan berbohong padaku. Daud, tentu saja.
Kapan aku pernah berbohong padamu? Lily, baiklah, itu sudah beres. Aku akan pergi mencarimu saat aku sedang istirahat. Daud, oke. Lily, David, saya streaming di Well Streaming malam ini. Silakan datang dan dukung saya jika Anda punya waktu. David, kamu gadis kecil, kamu bahkan tahu cara streaming. Lily, David, kamu sangat ketinggalan zaman. Kami berempat di asrama saya streaming. Tidak hanya menyenangkan, tetapi saya juga dapat menghasilkan uang. David, aku akan pergi dan melihatnya malam ini. Saya akan meningkatkan popularitas Anda untuk Anda. Lily, benar, David. Apakah Anda masih bekerja paruh waktu? Saya menghasilkan sekitar $3.000 dari streaming bulan lalu dan kemudian ibu memberi saya $1.500. Saya akan mentransfer 2.000 untuk Anda nanti sehingga Anda dapat mengambil Sarah untuk sesuatu yang baik. David sedikit tersentuh saat melihat itu. Meskipun mereka jarang bertemu setelah dia pindah dari tempat bibi bungsunya ketika dia masih kelas 2, mereka masih dekat. David, tidak perlu. Anda harus membeli beberapa pakaian bagus untuk diri sendiri. Ketika Anda datang ke River City, saya akan memberi Anda kejutan. Lily, kejutan apa? David, rahasia. Lily, kamu jahat. David, aku harus pergi sekarang. Kelas dimulai. Selamat tinggal. David, sampai jumpa. Setelah beberapa saat, David melihat Lily mentransfer $2.000 kepadanya. David ragu-ragu sebelum menerimanya. Aku akan mengembalikanmu 1.000 kali, tidak, 10.000 kali lipat malam ini. David merasa sudah hampir waktunya, jadi dia turun untuk melemparkan Pearl satu set kunci. Karena dia menawarkan, dia harus melakukannya. Jika dia tidak tahan lagi, dia akan pindah dan membeli rumah baru. Dia memiliki semua uang di dunia untuk melakukannya. Baginya, ketika seorang pria dan seorang wanita belum menjalin hubungan, mereka tidak bisa main-main. Dia harus menjadi pria yang bertanggung jawab. Setelah ini, mereka berdua kembali ke Golden Leaf Hotel. Bab 10. Saat ini, di lantai 33 Hotel Daun Emas. Di dalam kantor ketua. Manajer umum Golden Leaf Hotel Sean Caldwell berdiri di hadapan seorang pria berusia 30-an. Pria itu duduk di kursi ketua. Dia bersandar di kursi dan kakinya di atas meja. Pria ini adalah ketua Golden Leaf Hotel Half Green. Pada saat yang sama, ia juga merupakan pemegang saham terbesar hotel tersebut. Sean, apakah ada sesuatu yang terjadi di hotel baru-baru ini? Tanya Half. Dia datang ke Provinsi South River untuk urusan bisnis, jadi dia mampir saat dia berada di sana. Kesempatan ini murni karena kebetulan. Biasanya, dia hanya akan mampir sekali atau 2 kali setahun. Green, semuanya bagus di hotel. Bisnis terus meningkat dan ada pertumbuhan 20% dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu, jawab Sean. Tidak buruk. Sean, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Bonus Anda di akhir tahun akan berlipat ganda dan bonus staf akan meningkat 50%. Petik 2. Terima kasih, Tuan Green. Sean membungkuk dan berkata. Baiklah, lanjutkan bisnismu jika tidak ada yang lain. Saya hanya mampir untuk melihat-lihat. Aku akan segera pergi, kata Half acuh tak acuh. Setelah Sean merenung sebentar, dia berkata, Tuan Green, aku perlu memberitahumu sesuatu. Kemarin ada pelanggan yang mendaftar kartu member di sini dan langsung top up 100 juta. Oh, menggunakan namanya atau nama perusahaannya. Half tertarik. Dengan namanya. Kemarin, dia makan makanan yang harganya 1.500.000. Dia bahkan meminta pihak hotel untuk menyiapkan makanannya setiap hari hanya dengan menggunakan bahan-bahan terbaik. Jika dia tidak bisa datang, dia meminta kami untuk membuangnya. Kenapa dia terdengar seperti parvenu bagiku? Berapa umurnya? Berdasarkan informasinya, dia berusia 21 tahun dan sepertinya dia adalah siswa dari SRU. 21. Mahasiswa. Dia mengisi 100 juta hanya untuk makanan. Apakah kamu pernah bertemu orang ini? Green, aku tidak. Manajer lobi Pearl Warner melayaninya kemarin. Ambilkan aku Pearl Warner. Ya, Tuan Green. Sean segera menggonggong ke walkie-talkie. Apakah Mes Warner ada di sini? Jawab jika kamu mendengarku. Tak lama kemudian, sebuah suara menjawab dari walkie-talkie, Mer. Caldwell, Mes Warner keluar pagi ini dan dia belum kembali. Sean mengintip ke arah Half dan berkata ke walkie-talkie, siapa di antara kalian yang tahu apa yang dia lakukan? Tidak ada ide. Dia tidak memberi tahu kami. Sean tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia memandang Half dan berkata, Tuan Green, aku akan meneleponnya sekarang. Half menjawab dengan wajah kosong, tidak perlu. Kami akan menunggu di sini dan melihat kapan dia kembali. Sean, seorang anggota staf tidak ada di hotel selama jam kerja, dan dia bahkan pergi tanpa mengatakan apa-apa. Apakah ini cara Anda mengelola staf Anda? Maaf, Tuan Green. Ini kesalahan saya. Saya akan mengelolanya dengan lebih baik dan saya akan mengatur ulang hotelnya, jawab Sean hati-hati. Pada saat ini, dia sedikit marah di dalam. Apa yang terjadi dengan Mutiara? Dia cukup bagus dalam pekerjaannya,
jadi mengapa dia mengecewakannya pada saat yang genting ini dan membuatnya dimarahi. Keduanya tidak mengatakan apa-apa. Huff menunduk untuk memainkan teleponnya sementara Sean berdiri terpaku di tempat. Dia tidak berani bergerak dan hanya berharap Pearl akan segera kembali. Setelah mereka berdua kembali ke hotel, David langsung menuju kamar pribadi untuk makan. Sementara itu, Pearl langsung berlari ke kantor manajer umum, Sean. Baru saja, seseorang di meja depan mengatakan kepadanya bahwa manajer sedang mencarinya. Ketika dia melihat bahwa manajer umum tidak ada di sana, Pearl mengeluarkan walkie-talkie-nya dan bertanya, "Tuan Caldwell, halo, ini Mutiara. Aku di depan kantormu sekarang. Bolehkah saya tahu di mana Anda berada?" Kaki Sean menjadi mati rasa karena berdiri di kantor ketua ketika dia akhirnya mendengar suara Pearl. Jadi, dia menjawab, "Mutiara, datang ke kantor ketua." Ketika Pearl mendengar Sean memintanya untuk pergi ke kantor ketua, dia terkejut. Dilihat dari suara Sean, sepertinya ada yang tidak beres. Ketua pasti ada di sini jika dia memintanya pergi ke kantor ketua. Tuan Green adalah orang yang sangat misterius. Dia telah bekerja di hotel ini selama lebih dari 3 tahun, tetapi dia hanya bisa melihatnya selama makan malam tahunan mereka. Kali ini, dia memintanya untuk bertemu dengannya, tetapi dia tidak ada di sini selama jam kerja. Jika dia tidak menangani ini dengan baik, dia akan kehilangan pekerjaannya. Dia belum yakin tentang David, jadi jika dia kehilangan pekerjaan ini, itu akan menjadi banyak masalah. Pearl dengan cepat berjalan ke kantor ketua. Beberapa menit kemudian, dia tiba di pintu kantor ketua. Tok-tok. Pearl mengetuk pintu 2 kali. Masuk. Suara yang dalam dan kuat datang dari dalam. Pearl mendorong pintu hingga terbuka dan melihat manajer umum, Sean, berdiri di dalam. Ketua Huff duduk di seberangnya. Green, Tuan Caldwell, halo, nama saya Pearl Warner. Pearl menutup pintu dan berjalan mendekat sebelum menyapa dengan takut-takut. Ketika Huff melihat Pearl berjalan masuk setelah perkenalannya, dia memeriksanya dengan cermat. Dia cantik dan memiliki tubuh yang panas. Seragamnya menonjolkan pesona wanita pekerja profesional. Dia tidak berpikir bahwa akan ada wanita yang luar biasa di hotel. Bakatnya benar-benar terbuang sia-sia untuk menjadi manajer lobi. Ms. Warner, Anda meninggalkan pos Anda selama jam kerja, dan Anda bahkan tidak memberitahu siapapun. Bagaimana Anda bisa mendapatkan pekerjaan ini sebagai manajer lobi? Huff menguliahi dengan tegas. Ketika Pearl mendengar Huff menguliahinya dengan segera, dia sangat gugup. Dia tidak bisa menangani aura dari orang-orang ini di posisi kepemimpinan. Namun, dia masih menjelaskan, "Maaf, Tuan Green. Saya meninggalkan jabatan saya tanpa persetujuan eksplisit karena saya perlu menemani seorang tamu." Menemani pelanggan. Kapan manajer lobi hotel kami mulai perlu menemani tamu kami? Apakah karena itu diperlukan oleh hotel atau apakah Anda berpikir untuk menjilat orang itu? Huff bertanya dengan tajam. Dia memahami para wanita yang ingin melompat ke ketenaran dan kekayaan dalam semalam. Mereka akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuan mereka, dan jelas, dia merasa bahwa Pearl adalah wanita seperti ini. Saat dia melihat Pearl, dia memiliki kesan yang baik tentangnya. Namun, ketika dia mendengar bahwa dia akan menemani tamu hotel, dia merasa bahwa Pearl juga wanita seperti itu karena wanita ini akan selalu melakukan hal seperti itu. Dia bilang dia sedang menemani seorang tamu, dan itu bisa berarti banyak hal mulai dari makan dan minum bersama, bahkan tidur bersama. Green, Anda bisa menghukum saya atau memecat saya, tapi tolong jangan menghina saya. Pak Liddell ingin membeli mobil hari ini dan dia mengendarai mobil, jadi itu sebabnya dia meminta saya untuk membantu mengemudikan mobil kembali. Pak Liddell juga VIP hotel kami, makanya saya pergi, kata Pearl sedikit marah. Mutiara merasa sedih. Huff mengira dia adalah wanita yang akan tidur dengan siapapun selama ada uang. Dia tidak bisa menerima ini karena setidaknya, tubuhnya masih bersih sekarang. Dia berusia 27 tahun, dan dalam masyarakat yang penuh dengan godaan ini, tidak mudah bagi wanita secantik dia untuk menahan godaan. Siapa Tuan Liddell? Tanya Huff. Seharusnya VIP yang mengisi 100 juta kemarin. Kali ini Sean yang menjawab. Di mana dia sekarang? Saya. Liddell sedang makan di private room 3. Sekarang, Mutiara yang menjawab. Ayo kita temui VIP ini. Saya ingin melihat apakah Anda mengatakan yang sebenarnya, Ms. Warner. Setelah Huff mengatakan itu, dia bangkit dan meninggalkan kantornya dengan Sean dan Pearl. Sahabat Binuang Channel, bersambung.